Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ingin share ilmu kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara mengatasi kulkas Samsung yang ngeblok. Oke, kulkas Samsung yang ngeblok dan nggak dingin. Samsung inverter di sini 2 pintu ya. Kalau kita lihat ini kulkas harganya kurang lebih 3 sampai 4 jutaan teman-teman. 3 sampai 4 jutaan harganya. Namun akan selesai dengan harga akan selesai dengan uang 25.000 atau 13.000 rupiah teman-teman. Teman-teman bisa selesaikan kasus kulkas Samsung 2 pintu yang nggak dingin ini dengan harga 13.000 rupiah. Itulah yang saya selalu usahakan, selalu saya share kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa menghemat pengeluaran kita. Itu yang saya selalu bicarakan, selalu saya share kepada subscriber saya, kepada orang-orang yang mengikuti saya dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Di sini saya punya grup dan alhamdulillah setiap orang-orang yang bergabung di grup itu sudah merasakan manfaatnya. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Intinya bagaimana caranya menghadapi kulkas Samsung 2 pintu yang ngeblok nggak dingin. Saya akan share sedikit ilmu kepada teman-teman. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Yang berkah tentunya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Jadi saya share setiap hari ilmu kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja teman-teman ya. Langsung saja seperti ini. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam apa namanya ini, orang inbox ya. Jadi orang ini udah ngelihat bapak ini, bapak Lapu. Oh ya sebentar, Samsung. Oh ya. Jadi bapak ini adalah orang yang sudah ngelihat fanpage saya atau halaman saya, halaman Andre Tatum ya. Teman-teman juga bisa cek di Facebook halaman saya, namanya Andre Tatum, halaman Andre Tatum. Itu banyak banget saya share ilmu-ilmu yang dengan modal recehan, tapi kita bisa menyelesaikan kasus unit harga jutaan. Itu sudah saya banyak sekali sudah. Sampai detik ini sudah berapa postingan saya posting, ada 100-an, ada 100 lebih postingan saya kirim tentang terkait dengan ilmu AC, kulkas dan mesin cuci. Nah, bapak ini mungkin melihat isi dari fanpage saya, kemudian bapaknya inbox saya, WA saya. Dia bertanya tentang kulkasnya yang blocking ya. Nah, seperti ini pertanyaan teman-teman. Bapak Lapu ya. Ini dari Nusa Tenggara Barat apa dari mana nih bapak ini nih? Lupa saya. Oh, sebentar ini. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bapak ini mempunyai kulkas Samsung inverter 2 pintu. Kasus saya bertanya dulu awal mulanya gimana bapak gitu. Kita video via WA ya. Kulkasnya ngeblok, ada gumpalan es di evaporator. Kemudian dicek di belakang ada kedipannya 2 kali, yang modul kecilnya 2 kali, kemudian modul besar PCB besarnya berkedip 11 kali. Sudah dibersihkan tapi belum dapat termisnya. Itu foto yang di atas sudah pun saya hidupkan lagi, bagus, freezernya nggak dingin. Oh dingin, cuma yang di bawah nggak dingin. Caranya sederhana sebenarnya teman-teman. Caranya sederhana sekali kalau teman-teman ketemu dengan kulkas yang Samsung 2 pintu inverter yang nggak dingin ya, atau ada blocking di depannya, ada di pintu atasnya ada blocking, ada es, gumpalan batu es. Yang pertama yang dilakukan adalah ini teman-teman. Yang pertama Anda lakukan dulu ya. Anda siapkan dulu ini. Anda siapkan dulu ini. Anda harus punya obeng ya. Kalau nggak punya obeng, minjem ke tetangga. Terus yang ini, yang kedua adalah tang. Tangnya bebas, yang 10.003 juga boleh, yang 10 ribuan juga boleh. Kemudian ini kabel.
Anda bisa siapkan kabel, saran saya kabelnya kabel ukuran 2 kali 0,75, panjangnya 3 meter atau 2 meter lah gitu. Panjangnya 2 meter cukup. Atau kalau nggak ada ya Anda siapkan kabel antena juga boleh, atau alternatif kabel lain. Yang penting kabelnya diameternya seperti kabel ukuran 2 kali 0,75, atau Anda bisa kabel antena ya, antena TV kan banyak tuh yang nggak kepake, itu juga bisa Anda manfaatkan ya. Itu. Terus yang ketiga nih yang paling penting, ini bahan utamanya justru ini yang paling penting ini teman-teman. Ini yang paling penting banget. Ini adalah termos, tapi saya nggak butuh termosnya teman-teman ya. Saya butuh air panasnya. Anda siapkan air panas sebanyak mungkin. Kalau bisa 1 ember hitam itu loh, 1 ember. Kalau bisa 1 ember ya. Kalau bisa 1 ember. Yang pertama dilakukan adalah Anda bongkar dulu atasnya. Ini kulkasnya seperti ini teman-teman. Ini ada pintu atas, ada pintu bawah ya. Pintu atas, pintu bawah. Ini harganya kurang lebih 3 juta ke atas ini teman-teman ya. Pertama Anda bongkar dulu atasnya sampai seperti ini kondisinya. Oke, sederhana ya. Sampai seperti ini kondisinya. Kemudian Anda siram dengan air panas Anda. Oke. Siram dengan air panas Anda. Isinya disiram. Jangan air dingin ya. Air dingin kurang. Kenapa saya pilih air panas? Karena air panas itu bisa menghancurkan lumut atau batu es yang terkandung di dalam sistem. Kenapa saya pilih air panas? Seperti itu. Kuncinya air panas seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan untuk memakai air panas, jangan air biasa. Terus siram terus sampai di sini nanti kan kalau misalnya kasusnya emang blocking ya. Kalau memang kasusnya blocking, ada batu es banyak di sini ya, batu es atau biang es ya, atau beku ya. Nanti kalau disiram air panas dia akan hilang teman-teman, akan hilang nanti ini ini batu es ini akan hilang. Dan pastikan pada saat Anda membuka, jadi kan covernya nanti kebuka ya, ada nggak gambarnya di sini cover, nggak ada ya. Nah inilah ya, ini video. Apa ya saya kasih gambaran. Ini nih. Ini covernya nih. Nih covernya kan seperti ini teman-teman ya. Anda fokus ke arah panas saya. Ini kan covernya seperti ini. Kalau misalnya di sini ada banyak batu es ya. Batu esnya saya kasih warna apa nih? Putih, coba bisa nggak nih? Nah di sini kalau misalnya ada banyak batu es. Ada batu es banyak gitu kan, ada gumpalan batu es, itu Anda jangan langsung dibuka jangan langsung dibuka evapnya, dipaksa. Nggak boleh ada pemaksaan di sini teman-teman, jangan sampai ada pemaksaan. Anda siram dulu sampai batu esnya tuh bener-bener nggak ada. Oke, pakai jurus sabar, pakai jurus pelan-pelan, karena Anda di sini baru mulai. Kalau Anda teknisi atau tukang kulkas yang sudah expert, udah kompeten, mungkin Anda udah tahu trik-triknya. Tapi saran saya kita bahas yang pemula dulu lah, yang Anda benar-benar nggak tahu itu kulkas, nggak tahu itu evaporator, nggak tahu itu depros dan sebagainya. Anda lakukan pelan-pelan aja. Oke, nanti kalau Anda udah 10 kali praktek, mungkin kalau Anda sebagai tukang kulkas, mungkin Anda nanti jadi expert, jadi ahli ya. Anda siram dulu pakai air panas. Batu esnya ini harus hilang semuanya, pakai air panas ya. Oke, setelah batu esnya menghilang, nanti Anda congkel ininya pakai obeng yang saya sebutkan tadi ya, ininya nih. Dicongkel, pastikan bautnya dilepas dahulu. Biasanya di sini ada bautnya, di sini ada baut 2 atau enggak di tengah. Variasi ya. Ada bautnya, kalau pasti ada kemungkinan besar ada bautnya teman-teman. Kemungkinan besar ada bautnya. Oke, ada juga ya sistem soket juga ada. Tapi Anda harus teliti, kuncinya teliti ya. Kalau udah bautnya udah kelepas, baru Anda congkel ininya ke depan ya. Congkel ke depan ininya nih. Ini kan casingnya atau tutupnya nih ya. Ibarat toples ini tutupnya. Congkel ke depan. Kalau masih berat jangan dipaksain, berarti ada batu es yang nyangkut atau ada baut yang masih belum Anda lepas. Tapi kalau udah enteng, lakukan glek gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian nanti Anda akan ketemu seperti ini bentuknya teman-teman. Akan ketemu seperti ini, mana dia? Nah, seperti ini ya. Nah, baru Anda lakukan penyiraman lagi. Kalau misalnya masih ada batu es, beku es yang ngegumpal, Anda siram. Tanpa ampun ya. Siram terus. Wah, takut kesetrum saya Mas Andre. Nggak akan kesetrum. Dan nggak akan kesokongslet. Oke. Nah ini aja batu es kan air teman-teman. Batu es itu adalah air. Oke. Batu es kalau dibiarin lama ditaruh di gelas pasti akan jadi air. Anda masukkan air panas. Sama aja teman-teman.
memang kulkas itu ya emang evapnya akan mengeluarkan air. Logikanya masuk ya? Logikanya masuk ya? Jadi nggak perlu takut akan terjadinya konslet atau setrum. Yang penting nanti finishingnya Anda bersihkan pakai lap kering. Sederhana ya? Jangan dibuat pusing. Itu Anda siram pakai air panas. Anda siram terus pakai air panas. Nanti pastikan saat Anda menyiram dengan air panas, ininya keluar, pembuangannya akan keluar air, teman-teman. Ini pembuangan ini nih. Nanti di belakang kan ada pembuangan nih ya. Ada pembuangan apa namanya ini, ada talang pembuangan ini. Pastikan ini akan keluar air. Kalau mau lebih aman lagi, mesin Anda ini dilindungi nih. Ini dilindungi pakai plastik Alfamart kan besar tuh ya, dibungkus pakai plastik. Kemudian lakukan penyiraman seperti yang saya sebutkan tadi sampai pembuangan ini keluar air. Itu wajib hukumnya teman-teman ya. Wajib hukumnya pembuangan ini keluar air. Nggak ada kalimat enggak, oke? Pembuangan ini harus keluar air. Nanti di sini kan ada semacam paralon di sini kecil. Itu nanti harus keluar air. Sudah saya siram terus Mas Andi tapi nggak keluar air juga. Anda baru kalau misalnya Anda siram nggak keluar air juga, Anda lakukan ini. Ini yang sudah saya siapkan ya. Kabel ini, oke, kabel ini Anda pakai. Ini Anda sodok dari belakang ini teman-teman. Mana tadi? Kabel ini Anda sodok dari belakang. Dari sini ya. Anda sodok dari sini ya ke sini. Nah, disogrok-sogrok terus saja sampai airnya keluar. Kenapa dia nggak keluar? Karena batu esnya masih menggumpal di dalam. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Di dalam sini itu ada selang atau paralon yang ditanam. Itu jalur pembuangan Anda. Nah, di dalam selang itu terjadi pembekuan batu es. Oke, terjadi pembekuan batu es. Makanya dia nggak bisa ngalir. Kalau sudah Anda sogrok-sogrok, atau Anda dorong-dorong, nanti akan keluar, batu esnya akan keluar. Dan terjadilah pencairan. Pastikan yang keluar adalah lumut. Oke teman-teman, dan lumut itu harus bersih. Kenapa bisa ada lumutnya Mas Andre? Setiap bahan atau makanan yang Anda taruh di dalam kulkas itu kan pasti ada debunya teman-teman ya. Debu itu mengumpul. Debu ketemu air jadilah lumut. Ilustrasinya seperti itu. Debu ketemu air jadilah lumut. Seperti itu ilustrasinya. Pastikan lumutnya sudah bersih, oke. Setelah bersih baru Anda lakukan seperti ini. Setelah bersih baru Anda lakukan seperti ini. Anda pasang seperti semula ya. Di sini kejadiannya adalah sebentar. Seperti itu, kemudian selanjutnya Anda lakukan seperti ini teman-teman. Ini kan ada soket ya teman-teman ya. Ini kan ada soket nih. Kelihatan teman-teman. Ini kan ada soket teman-teman ya. Mana tadi? Ini soket. Ini soket. Ini soket. Ini juga soket ya. Ini juga soket. Mana tadi? Oke, cukup ya. Semua soket Anda lepas. Oke, semua soket Anda lepas dan Anda rendam dengan bensin. Jadi bensin Anda masukkan ke gelas ya. Atau ke plastik. Kemudian Anda rendam semua soket-soket ini pakai bensin Anda. Itu untuk yang ini saya belum kenalan ya. Jadi ini itu Anda bisa temukan di bodi belakang. Jadi kulkas kan ada bodi belakangnya teman-teman ya. Di kulkas kan ada bodi depan, bodi belakang. Di bodi belakang nanti Anda kan ketemu sebuah modul. Dibongkar belakangnya, nanti Anda ketemu ini nih teman-teman, modul seperti ini ya. Anda ketemu sini, soket-soketnya Anda lepas, kemudian Anda rendam pakai bensin. Oke, itu juga yang Anda lakukan di sini. Nanti di sini juga Anda akan ketemu soket. Nah, di sini. Ini soket. Ini soket ya. Jangan kayak gini dah. Gimana ngejelasinnya ini? Ini soket, ini soket, ini soket. Kemudian nanti di sini juga, di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada soket. Itu juga Anda lakukan hal yang saya bilang tadi. Direndam semuanya pakai batu es. Oke, direndam semuanya pakai batu es, pakai bensin. Oke. Rendam semuanya pakai bensin selama 24 jam.
Nanti jam ke-25 baru Anda pasang seperti semula lagi. Pada saat Anda masang seperti semula, ini perhatikan ini teman-teman. Ini adalah termis kapur atau termistor evap. Ini perhatikan nih. Ini yang ini nih, yang putih ini nih. Saya nggak ada gambarnya lagi, lupa ya. Ini nih teman-teman ya, yang ini ya. Bentuknya kayak kapur ya, warna putih. Ini Anda pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini nih teman-teman. Nah, pindahkan ke situ. Diikat pakai kabel tis atau pakai tali rapia atau pakai karet gelang atau pakai apa kayak. Pastikan kencang. Oke, pastikan kencang. Jangan kendor. Itu selanjutnya kemudian itu udah. Yang terakhir kalau kita bicara itu udah bersih ya. Kalau kita bicara kedip 11, itu poin pentingnya ada di sini teman-teman. Kedip 11 poin pentingnya di sini. Ini kedip 11. Ini apa? Ini adalah kipas atau fan yang ada di dalam kulkas 2 pintu Anda. Namun jangan langsung beranggapan ininya rusak. Yang pertama Anda lakukan dulu langkah yang saya sebutin tadi, jam ke-25 nanti pasang kembali apa reaksinya. Kalau misalnya kipasnya sudah muter atau sudah hidup, closing masalah. Oke, closing masalah. Tapi kalau nggak hidup juga Anda bisa belikan ini di tukang servis TV. Oke, Anda bisa belikan ini di tukang servis TV atau di online juga bisa. Oke, Anda bisa belikan ini di tukang servis TV atau di online juga bisa. Pastikan kabelnya kembar. Ini nih, kabel ini teman-teman ya. Biar Anda nggak bingung. Ini kan ada 3 warna nih ya. Hitam, merah, putih. Hitam min, merah plus, putihnya itu sebagai data atau sebagai speed. Pastikan kabelnya 3. Tapi kalau nggak ada yang 3, baru Anda beli yang 2. Tapi cari yang pertama cari yang 3 dulu lah. Baru Anda kalau udah mentok baru cari yang kabel 2. Seperti itu teman-teman ya. Bawa contohnya Anda bisa dapatkan ini di tukang servis TV, spare part TV ya. Tukang spare part TV. Seperti itu Anda ganti ya. Anda ganti kemudian alhamdulillah dengan apa yang sudah saya sampaikan ke Bapak ini, kurang lebih saya ngebimbing Bapak ini dari 1 sampai 4 hari lah, apa 5 hari ya. Dan teman-teman sudah bisa mencerna atau mengambil ilmunya cukup 15 menit. Saya bikin video ini cukup 15 menit sampai 20 menit lah ya. Teman-teman cukup mencernanya sampai 20 menit aja. Saya membimbing Bapaknya kurang lebih 4 harian. Memang Bapaknya juga disambil kerja sih ya, jadi kurang fokus. Alhamdulillah masalahnya sudah ketemu teman-teman. Masalahnya sudah ketemu. Ternyata masalahnya di sini ya. Masalahnya di sini teman-teman. Jadi di sini patah teman-teman. Di sini ada apa namanya nih? Ada soket yang patah. Di sini ada soket yang patah. Ditambah lagi fan-nya juga nggak muter. Di sini ada soket, ada masalah. Sebentar. Kelihatan kan? Ah ini nih yang ditanda merah nih ya. Yang ini teman-teman. Mana? Soketnya patah, jadi cewek cowok, ceweknya patah. Anda kalau ketemu kayak gini nggak usah panik teman-teman, nggak usah panik. Anda sudah ketemu sama saya, nggak usah panik. Saya akan berikan step-stepnya. Anda cukup siapkan pisau yang dibakar, oke? Pisau yang dibakar, kemudian Anda lelehkan ini 1 titik aja ya. Anda lelehkan aja nih 1 titik ini aja, nanti akan ketemu kabel. Kalau misalnya patah, tapi kalau nggak patah ya berarti sekarang setiap beda kulkas, maksudnya beda case kan, beda penyakit. Ya mungkin bapaknya kurang hati-hati jadi patah. Tapi kalau Anda misalnya kejadiannya sama seperti Bapak ini, patah, Anda juga nggak usah khawatir. Anda siapkan aja pisau yang dipanaskan, dibakar di kompor. Kemudian Anda fokus ke sini, cari kabelnya, harus ketemu teman-teman. Oke, harus ketemu kabelnya. Kemudian nanti kabelnya tinggal Anda sambung ke musuhnya tadi warnanya apa. Misalnya musuhnya tadi warnanya merah ya merah, musuhnya warnanya hitam ya hitam. Seperti itu teman-teman ya. Pasti ketemu kok. Pasti ketemu, nggak bakal nggak ketemu. Kalau Anda mau telaten, mau gigih, mau berusaha. Ya, yang 3 ini nggak usah dirusak. Ini kan 3 titik nih, 1, 2, 3 ini nggak usah dirusak. Anda fokus ngerusak yang ini aja nih, ngelelehin titik ini aja. Kita butuh kabelnya sih. Oke. Alhamdulillah
masalahnya closing dan dibelikan kipas bapaknya, harganya Rp13.000. Namun ini bapaknya, oh iya bapaknya di Medan, saya baru ingat. Di Medan harganya Rp25.000. Ini kipasnya sudah berhasil hidup kembali teman-teman. Nah tuh kabelnya di servis sama dia, maksudnya di apa namanya, diakalin. Bapaknya ini sebentar. Bapaknya ini kalau teman-teman tahu, dia bukan tukang kulkas, juga bukan tukang mesin cuci, bukan tukang AC. Dia adalah orang yang berjiwa megeper. Maksudnya orang yang tangannya gatel gitu, suka ngotak-atik gitu. Kulkasnya sembuh, gak ada masalah. Karena bapaknya memakai kulkas atau memakai kipas yang 2 kabel, kedipannya tidak hilang teman-teman. Jadi kedipannya tetap 11 kedipan. Namun kulkasnya sudah normal, sudah nggak ada kendala ya, tuh masih berkedip. Tapi nggak usah dibingungkan, nggak usah dipikirin. Kulkasnya sudah dingin, sudah normal. Karena kipasnya kabelnya 2, jadi kedipannya masih muncul. Tapi kita fokus ke dinginnya, nggak usah ke kedipannya ya. Seperti itu teman-teman. Kemudian hari keempat apa hari kelima saya lupa, saya konfirmasi ke bapaknya karena saya penasaran tentang kulkasnya. Saya mau kalau ngebantuin orang, kalau bisa jangan apa namanya nih, nggak tanggung-tanggung gitu. Alhamdulillah sudah bisa normal kembali teman-teman. Ini adalah sebuah jawaban yang alhamdulillah memuaskan ya. Teman-teman juga bisa ambil sebagai contoh. Udah dingin nggak kulkasnya pak gitu? Alhamdulillah sudah dingin. Berarti kalau atas dingin, positif bawahnya dingin. Dan teman-teman tahu modal yang dikeluarkan oleh bapaknya adalah Rp25.000. Itu untuk harga Medan ya. Beda toko mungkin beda harga ya. Tapi saran saya kalau bisa cari yang bekasan aja lah. Yang bekasan pasti lebih hemat. Anda bisa cari di tukang tepis TV. Sederhana teman-teman ya. Bermodalkan Rp25.000. Kulkas inverter yang harganya 3 jutaan bisa sembuh kembali, bisa dingin kembali, gak ada masalah. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Mungkin cukup sekian, saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.